Ini adalah Redmi Note 11 versi global, salah satu HP dari 4 Redmi Note 11 series. HP ini ada 90Hz, layar AMOLED, Snapdragon 680, dan framenya yang rata. Apakah HP ini layak kalian sikat? Nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. HP ini punya 3 warna ya, ada Star Blue, Twilight Blue, dan Graphite Grey. Untuk variannya dia ada 3 juga nih, 464, 4128, sama 6128. Sedangkan harganya ada di kisaran 2,3 juta sampai 2,85 juta rupiah. Dan ingat, itu harga global early bird. Yang pas launching di Indonesia nanti menurut gua sih bakal mirip-mirip ya, atau mungkin bisa lebih murah lagi. Terus dengan harga segitu dapat apa aja sih di boxnya ini? Di dalamnya ada kotak lagi yang isinya SIM ejector, buku-buku yang jarang dibaca, dan case transparan yang elastis. Habis itu ada kabel Type A ke Type C dan kepala charger 33 watt. Dah, langsung aja kita kletekin plastiknya. Pas dinyalain langsung disambut MIUI 13 berbasis Android 11 ya. Ingat, 11 bukan Android 12. Yang pas gua cek storage-nya itu udah kemakan 28 GB dari total 128 punya gua. Impresi awal gue tentang HP ini, ya tipikal HP-HP budget Xiaomi lah ya. Dia punya back cover yang sedikit glossy dan ada kayak glitter-glitternya gitu, dengan kamera bump yang gak terlalu tebal dan tulisan Redmi di kiri bawah. Lanjut ke sisi depannya, dia punya layar 6,43 inch dengan kamera selfie di tengah. Untuk bezelnya kalian bisa lihat cukup tebel ya di bagian bawahnya. Untuk sisi lainnya masih wajar. Dan yang menarik di sini adalah sisi-sisinya yang rata gitu guys, yang jadi pembeda dibanding sama seri-seri Redmi Note sebelumnya. Tapi nggak bisa dibilang HP kotak juga ya, karena bagian belakangnya itu agak ngegelembung dikit. Habis pas gue coba berdiri juga susah banget. Tapi HP ini cukup enak digenggam sih, dengan tebal 8,09 mili dan berat 179 gram. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint. Di sebelah kiri ada dual SIM slot plus bisa tambah memori juga. Terus di atas ada lubang yang diidam-idamkan banyak orang, yaitu headphone jack. Ada speaker, IR blaster, dan mic. Untuk sisi bawahnya ada speaker lagi ya, port Type-C dan mic. Lanjut kita ke spesifikasinya yang sebenarnya agak mirip sih dengan pendahulunya, yaitu Redmi Note 10. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,43 inch AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Habis itu chipsetnya dia pakai Snapdragon 680 ya, dengan pabrikan 6 nanometer. Yang dapat skor Antutu itu 267 ribuan. Dan sekalian ini dia Geekbench-nya. Kira-kira lebih baik nggak sih dengan Snapdragon 678? Itu loh chipset Redmi Note 10. Nanti kita bahas ya di belakang. Tapi sebelumnya bantuin gue buat like video ini yuk. Thank you. Untuk baterai dia punya kapasitas 5000 mAh dengan 33 watt fast charging. Cuman sekarang mereka punya fitur baru yang namanya MMT Technology, dimana dengan fitur ini chargingnya jadi lebih cepat 21% dibanding charging 33 watt biasa. Untuk kameranya dia punya 4 kamera belakang. Ada 50 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 lensa sisa-sisa produksi tahun lalu, yaitu 2 megapiksel depth dan 2 megapiksel makro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dia pakai 13 megapiksel. Spek lainnya itu dia udah HP 5G, dual speaker, IR blaster, dual SIM, dan bisa tambah storage eksternal. Selain itu ada fitur memory extension juga loh buat nambah 2 GB RAM yang diambil dari storage-nya. Cuman sayangnya nggak ada NFC nih guys. Ya, untuk tes gaming kayak biasa ya, gue mainin Genshin Impact dengan settingan defaultnya aja, yaitu low 30 fps. Karena gue yakin kalau dipaksain ke highest 60 fps bakal gak kuat. Dan hasilnya, selama main 15 menitan, baterai berkurang 4%. Untuk fps rata-rata dapat di sekitar 27,8 dari 30 fps maksimal. Dengan suhu yang sedikit hangat, tapi nggak sampai panas, di sekitar 40 derajat. Overall pengalaman mainnya cuma oke aja sih, nggak yang nyaman banget. Karena beberapa kali juga berasa frame drop. Kalian bisa lihat dari beberapa turunan tajam di grafiknya. Oh ya, satu lagi yang kalian mesti perhatiin, kalau posisi speakernya itu kurang bersahabat buat main game. Karena di bagian kanan ada di atas, sedangkan yang di bagian kiri ada di bawah. Jadi saat main pasti salah satu speakernya bakal ketutupan tangan kita. Habis itu lanjut main Mobile Legends yang dapat refresh rate high dengan grafik ultra. Dan hasilnya main satu game dapat FPS rata-rata di 57,6.
Pengalaman mainnya lumayan nyaman sih, nggak ada frame drop yang parah gimana. Oh ya, gue main sekitar 10 menitan dan baterainya berkurang 3%. Suhunya adem-adem aja di 36 derajat. Terakhir, PUBG ya, gue paling kasih tahu settingannya aja yang dapat balance medium sama smooth high dengan gyro yang lumayan responsif. Untuk kamera defaultnya dia ada Pro, Video, Foto, Portrait, dan ini dia more-nya. Gimana dengan resolusi videonya? Kamera belakang mentok di 1080p 60fps dan kamera depan 1080p 30fps. Downgrade atau enggak nih dari versi sebelumnya? Sabar-sabar, dikit lagi kita bakal bahas ini. Untuk hasil videonya menurut gua agak kurang ya, lebih gelap dan detailnya cukup minim. Stabilisasinya lumayan, tapi sayangnya saat panning agak stuttering gitu atau putus-putus. Itu tadi 1080p 30fps. Untuk 1080p 60fps stabilisasinya nggak aktif nih. Jadi nggak cocok kalau kalian rekam sambil jalan, kecuali pakai gimbal. Untuk detail videonya menurut gue lebih baik ini dibanding sebelumnya. Sekarang kamera depannya resolusi mentok di 1080p 30fps. Sayangnya kamera depannya juga nggak aktif nih guys untuk stabilisasinya. White balance-nya juga kadang suka loncat-loncat di sini. Sekarang kita ke foto, yang terlihat perbedaan karakter lensa ultrawide sama wide-nya ya. Yang mana lensa ultrawide-nya sedikit lebih pucat, sedangkan wide lebih keluar warnanya dan agak warm. Untuk kamera selfie standar ya, mau yang normal ataupun portrait. Terakhir nih, lensa makronya juga standar sih, cuman kadang nggak konsisten gitu untuk warnanya. Menurut kalian gimana nih guys hasilnya? Apakah udah sesuai dengan harga HP 2 jutaan? Jadi HP ini downgrade atau upgrade sih dari Redmi Note 10? Jawabannya iya dan tidak. Tergantung dari mana kalian lihatnya ya. Performance kah? Baterai kah? Yuk, sini gue kasih perbandingannya. Sebenarnya dari sisi spek nggak terlalu beda jauh ya, sama-sama AMOLED. Baterai 5000 mAh sama kameranya pun identik. Redmi Note 10 itu 48 megapiksel, sedangkan Note 11 50 megapiksel. Sisanya sama. Kalau gitu terus bedanya apa dong? Pertama, chipsetnya yaitu 678 di Note 10 dan 680 di Note 11. Yang mana kalau kita merujuk ke nanoreview.net, CPU performance-nya lebih tinggi 1 poin di 678. Gaming performance lebih tinggi 4 poin di 678. Tapi baterainya cukup jauh lebih tinggi 20 poin untuk Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6 nanometer dibanding 678 yaitu 11 nanometer. Selain itu ada refresh rate yang beda guys, 60Hz di Note 10 dan 90Hz di Note 11. Chargingnya juga lebih cepat di Note 11 ya dengan MMT teknologinya. Dan terakhir, resolusi video kamera belakang untuk Note 11 mentok di 1080p 60fps. Dimana untuk Note 10 ini bisa sampai 4K 30fps loh. Gimana guys, kira-kira ada yang kelewat nggak nih? Kalau ada bantu komen di bawah ya.